Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bambang. Bersama saya Bambang Sadono dari channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini tetap bisa memberi inspirasi, edukasi, motivasi. Syukur kalau ada masalah bisa sampai ke solusi. Saya sudah bersama dengan Pak Tafib Supriyanto, pelaksana tugas Wali Kota Semarang. Apa kabar Pak Tafib? Alhamdulillah sehat Pak Bambang. Ya. Seharusnya Pak Tafib ini adalah masih menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah. Ngerti nggih Pak Tafib? Iya, laras Pak. Cuma memang apa ya? Tugas khusus. Tugas khususnya sering menjadi kepala daerah, menjadi PLT. Ya, alhamdulillah. Ya, dulu juga sudah pernah menjabat PLT Wali Kota Semarang, pernah jadi PLT Bupati Kabupaten Magelang, Pak ya. Magelang, ya betul 2018. Luar biasa. Karena itu walaupun waktunya mungkin pendek, tetapi ini juga momentum-momentum yang sangat strategis untuk memimpin Kota Semarang. Pak Tafib, salah satu momentum yang paling penting ketika Pak Tafib jadi PLT Wali Kota Semarang adalah penyusunan APBD Kota Semarang untuk 2021. Ya. Mungkin Bapak bisa ceritakan Pak, bagaimana perencanaannya ini? Ya, mantunan Pak Bambang, sebelumnya kami agak meluruskan sedikit. Jadi kalau kami diberi amanah di Kota Semarang ini menjadi PJS, Pak, penjabat sementara. Pejabat sementara. Penjabat sementara. Kalau dulu PJ, iya, Wali Kota, karena memang waktu itu Pak Endi sudah purna sehingga kemarin 2015 itu mengisi penjabat Wali Kota di sini. Ya. Mohon izin menginformasikan Pak Bambang, yang pertama memang kami diberi amanah di Kota Semarang ini. Untuk kali ini kami memang lebih fokus ke bagaimana pengendalian penyebaran COVID. Jadi supaya di Kota Semarang segera melandai. Alhamdulillah dari hari ke hari ini memang kita lakukan operasi justisi, bagaimana kita memberikan edukasi kepada masyarakat, bagaimana kita selalu mengingatkan tentang protokol kesehatan. Kemudian yang kedua, terkait dengan bagaimana pilkada di Kota Semarang, pemilihan wali kota dan wakil wali kota ini berjalan dengan aman, kondusif, dan sehat tentunya. Ini menjadi tugas utama kami, bagaimana mengawal kedua ini harus betul-betul baik. Karena kalau nanti pandeminya itu bisa turun, kita bisa dari oranye ke kuning atau bahkan ke hijau, insya Allah nanti di pelaksanaan pilkada itu juga masyarakat juga akan merasa aman, nyaman juga. Kita informasikan tadi pertanyaan Pak Bambang yang terkait dengan penyusunan APBD perubahan, kemudian APBD 2021 itu alhamdulillah Kota Semarang sudah selesai. Jadi kemarin alhamdulillah untuk perubahan juga sudah diselesaikan, dan kemarin untuk mengawal APBD 2021 kami dengan teman-teman pimpinan Dewan dan anggota Dewan Kota yang terhormat ini komunikasinya baik, sehingga proses dari pembahasan awal sampai ke tingkat paripurna kemarin berjalan lancar. Jadi alhamdulillah juga sudah kita selesaikan untuk yang 2021. Nah, itu. Pak Tafib, itu kan APBD itu kan cerminan ya, cerminan perencanaan di tahun depan. Nah, tentu tidak akan terlepas apa yang terjadi tahun ini. Jadi supaya bisa lebih jelas, itu apa ada kenaikan atau justru penurunan sebagai dampak dari pandemi di tahun 2020 ini, Pak? Memang untuk APBD 2021 baik di Kota Semarang maupun kota-kota lain maupun provinsi, saya kira ini merupakan APBD pertolongan ya. Jadi memang pendapatan kita ini sangat terdampak dengan adanya pandemi. Baik itu di provinsi, yang kebetulan kami juga di Bapenda, maupun di Kota Semarang. Tapi Kota Semarang kelihatannya untuk dampaknya terkait dengan pandemi ini untuk pendapatan hanya terdampak sedikit. Yeah. Untuk
pajak PBB maupun pajak reklame, pajak itu alhamdulillah juga nggak begitu kena dampak. Jadi alhamdulillah untuk APBD kita juga tidak begitu turun secara drastis, tetapi bagaimana upaya-upaya untuk jaring pengaman sosial, jaring khususnya untuk penanganan COVID 2021 masih kita prioritaskan. Tapi kalau totalnya meningkat atau tetap atau turun, Pak? Kalau di Kota Semarang, untuk APBD-nya, kemarin kami ngedok itu 4,8 kalau. Ya mungkin ada penurunan sedikit ya Pak Bambang ya. Ya. Memang kondisi saat ini memang pendapatan tidak sebaik dulu. Karena pemerintah kota di tahun ini, Pak Endi dan Mbak Ita kemarin sudah melakukan beberapa relaksasi terkait pembebasan untuk PDAM misalnya. Kita beri relaksasi potongan 20%, kemudian ada juga relaksasi untuk bagaimana ekonomi khususnya UMKM tetap berjalan ini, juga kemarin kita beri relaksasi untuk pinjaman pada UMKM itu kita bebaskan angsurannya sampai bulan Desember misalnya. Ini langkah-langkah dari pemerintah kota bagaimana supaya roda perekonomian di bawah ini tetap berjalan. Itu. Jadi memang banyak sekali upaya-upaya yang diberikan dari pemerintah untuk masyarakat, seperti untuk pendapatan dari BLUD yang terkait dengan transportasi misalnya ya Pak. Ya. Itu bis Semarang maupun feeder-feedernya itu kan tetap kita melakukan social distancing. Sehingga yang seharusnya bisa 100% ini hanya 50% penumpang yang kita angkut misalnya. Memang ada pendapatan yang sedikit turun, terutama parkir Pak. Parkir ini juga kita agak turun, karena kita untuk kerumunan baik di mall, di pasar itu kan waktu pandemi kemarin sampai sekarang kan juga ada masyarakat juga berhati-hati ya untuk keluar beraktivitas di tempat publik. Ya. Ini tidak terdampak sekali untuk APBD kita. Insya Allah juga untuk mengcover kegiatan-kegiatan prioritas untuk mengawal RPJMD-nya Pak Endi sampai 2021 ini sudah bisa mendorong indikator-indikator yang harus dicapai. Ya. Arahnya sudah ke situ. Ya. Pak Tafib, jadi berarti kira-kira walaupun ada perkiraan bahwa akhir tahun sudah ada atau awal tahun sudah ada vaksin, mungkin sudah perekonomian sudah mulai membaik, artinya belum berani memperkirakan bahwa pendapatan akan kembali lagi, belum bisa ya. Saya kemarin sudah rembukan sama teman-teman dengan TAPD, memang untuk realisasi pendapatan yang seperti saya sampaikan tadi, untuk Kota Semarang tidak begitu terdampak signifikan. Jadi hanya tadi beberapa sektor pajak yang tadi kami sampaikan, ini memang seperti parkir, kemudian dari perhubungan, ini memang agak terdampak. Tapi yang penting bagi pemerintah kota bagaimana kita memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi memang kita tidak profit ekonominya saja yang dipikir, tetapi memang pelayanan ke masyarakat. Jadi transportasi juga tetap kita bebaskan untuk lansia, itu sudah ada kartu. Untuk lansia itu ada semacam prioritas-prioritas untuk difabel juga lah. Gitu. Oke Pak, jadi kira-kira tidak terlalu tidak terlalu ada perubahan yang mencolok lah gitu, kalaupun turun gitu ya Pak ya. Betul. Ya. Baik Pak Tafib, yang kedua kita bicara mengenai pengendalian COVID. Kalau tadi Pak Tafib mengharapkan supaya syukur bisa turun menjadi oranye atau jadi hijau, kira-kira gimana harapannya Pak? Harapannya kami selalu bersama-sama, karena konsep pembangunan di Kota Semarang ini kan konsep pembangunan yang bergerak bersama. Jadi pemerintah Kota Semarang tidak bekerja sendiri, kami bersama stakeholder, bersama para pengusaha, kemudian tokoh masyarakat, tokoh agama, bahkan kami dengan Majelis Ulama Indonesia maupun Dewan Masjid Indonesia dan setiap Jumat kami mengadakan safari Jumatan, Pak.
Yang pertama kita mengedukasi kepada seluruh masyarakat bagaimana kita menggunakan protokol kesehatan yang ketat, kemudian mengedukasi masyarakat untuk patuh pada protokol kesehatan, dan tentunya yang tidak kalah penting bagaimana mensukseskan pilkada di Kota Semarang. Ya. Untuk menggunakan hak politiknya, untuk hadir, tidak takut karena dari penyelenggara pilkada, KPU, Bawaslu, beserta pemerintah ini sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga protokol kesehatan. Sehingga memang dari hari-hari kita selalu mengadakan operasi justisi. Itu ada berbagai level, Pak Bambang. Ya. Di tingkat kelurahan itu ada tim justisi, dari nanti komandani Lurah dengan Babin Kamtib, Babinsa, dan anggota dari perangkat sini, beserta tingkat kecamatan juga kita adakan. Ya itu setiap hari itu seperti minum obat, Pak, 3 kali. Memang ada yang efektif, ada yang enggak, tapi ini kami berusaha untuk menjelang hari libur panjang ini, kami agak fokus ke beberapa objek yang sering dipakai untuk nongkrong anak-anak muda. Karena anak-anak muda itu kalau udah nongkrong lupa, Pak. Masuk dilepas, kemudian mereka tidak menjaga social distancing. Ini yang selalu kita lakukan dengan Satgas COVID, baik di tingkat kelurahan, kecamatan, sampai di kota. Tadi barusan saya selesai operasi tadi, jam 8 sampai jam 9, Pak Bambang. Itu di depan kantor gubernur, kita dapat 52 pelanggar. Kan kalau kita operasi itu pasti langsung, yang pelanggar langsung kita rapid. Yang reaktif itu langsung kita swab di situ. Nanti hasilnya besok. Nah ini juga kita data, kita dengan tim lengkap ini, tadi 52 pelanggar, kita yang reaktif ada 2, ini kita monitor terus hasilnya swabnya nanti. Kemudian bagi masyarakat yang menggunakan masker, ini kita beri reward, Pak. Jadi kalau tadi sembako sih ya. Oh, ke masyarakat yang tertib itu ya kita juga kaget dulu. Udah pakai masker diberhentikan, tapi kita kasih penghargaan lah kepada mereka yang sergap. Terus kemarin di depan balai kota sini juga kami mengadakan operasi justisi juga, kita bekerja sama dengan ada yang bantu dari CSR, itu juga ngasih obat-obatan sama vitamin, vitamin sama jamu, ya ini kita bagi. Nah, ini bentuk-bentuk kegiatan yang kita berupaya untuk mensosialisasikan, juga mengedukasi warga. Dan yang paling luar biasa kita Semarang, Pak Bambang, punya namanya Kampung Siaga Candi Covid. Nah, Kampung Siaga Candi Covid itu hari kemarin saya kebetulan ke Bulusan. Itu juara 1 tingkat kota. Di situ ada aktivitas bagaimana Jogotongo di sini, bagaimana posko COVID-nya. Jadi kalau ada warga yang terpapar di situ, itu janganlah dikucilkan. Saya berkali-kali di dalam setiap kesempatan mengingatkan, bagaimana kita mensupport warga itu dengan bantuan sembako atau bantuan dari kita komunikasi dengan kesehatan, dinas kesehatan dan lain sebagainya. Ini bentuk Kampung Siaga Candi Covid ini sudah ada sekitar 244 ini ya, yang sudah terbentuk di kota. Dan ini sangat efektif. Nah, besok itu kita lombakan juga Jogotonggonya ini di Bulusan. Kemarin sudah saya cek, ada aktivitas yang luar biasa. Keguyuban masyarakat, meskipun itu perumahan, tapi ya banyak profesornya juga, tapi mereka itu peduli, Pak. Itu dengan COVID-19. Bagaimana kalau ada tamu, kita data, kemudian tidak ada yang terpapar, itu gara-gara ada yang terpapar, terus itu dibentuk semacam Jogotonggo itu yang dimulai dari Pemprov itu. Ya, Pak Tafib, kalau dilihat dari angka-angka, gimana Pak trennya, Pak? Kalau trennya untuk COVID di Semarang ini sudah semakin menurun. Untuk kesadaran masyarakat sudah mulai meningkat yang terkait dengan Pak. Sudah saya bukakan datanya. Ini laporan Kadinkes pagi ini. Kondisi COVID di Kota Semarang itu ada 469, terus COVID yang sembuh itu ada sudah 8.140 di minggu ke-42 ini. Kemudian COVID yang meninggal
alhamdulillah 3 hari ini tidak ada, jadi 863. Jadi COVID total di Kota Semarang dari awal sampai sekarang ada 9.472. Ini data-data, kami juga punya data yang dirawat di setiap rumah sakit. Ini setiap pagi itu Dinas Kesehatan kepalanya itu lapor ke kita. Jadi pagi, sore itu laporan kita, karena kita siang itu harus membuat laporan ke provinsi juga untuk kita cut off jam 11, kondisi COVID di Kota Semarang itu kita laporkan ke provinsi. Itu rutin kita lakukan, dan tentunya kami pertama kali masuk menjadi PJS Wali Kota Semarang tidak langsung ke Balai Kota, Pak Bambang. Ya. Jadi karena tugas saya itu bagaimana melandaikan COVID, saya ngantor di DKK. Itu saya langsung ketemu dengan Kepala Dinas Kesehatan, seluruh struktural di situ. 27 puskesmas saya buat virtual, rapat virtual. Jadi kami pengen mendapat laporan progresnya semacam seperti apa, langkah-langkah upaya yang dilakukan apa, kemudian kendala-kendalanya apa. Nah, di situ kami memulai juga di Kota Semarang itu di Dinas Kesehatan. Jadi sampai kemarin pagi pun kami ambil apel di Padangsari, Puskesmas Padangsari. 3 hari yang lalu kami juga di Puskesmas yang di daerah Kedung Mundu itu, sama di Rawasari, Pak. Jadi sobo saya itu ya urusan COVID itu ya ke puskesmas memberi support, beri apresiasi teman-teman, tenaga kesehatan, kendala-kendalanya apa, APD-nya bagaimana. Jangan lupa program-program yang di luar COVID itu kan juga harus kita selesaikan, Pak. Jadi teman-teman jangan hanya terpaku di COVID, tapi yang TBC, yang kegiatan stunting dan program-program pemerintah yang lain harus tetap juga jalan. Gitu. Jadi kami selalu mengingatkan itu. Oke. Pak Tafib, dengan angka positif 400 sekian tadi, itu status masih merah atau sudah mulai turun, Pak? Sudah oren, Pak. Kita itu semenjak saya masuk itu sudah oren. Ya. Kemarin waktu kita paparan dengan Satgas COVID itu, provinsi itu, sebetulnya kita tinggal 0,6 saja, nanti sudah akan ada beberapa indikator untuk jadi kuning atau hijau itu memang perhitungan indikatornya banyak, Pak. Sehingga dari beberapa indikator itu, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini Kota Semarang bisa kuning, Pak. Kami berupaya keras dengan Satgas COVID di Kota Semarang untuk bagaimana di saat nanti pilkada itu sudah kuning atau bahkan hijau. Ini yang paling menjadi apa ya, Pak, semangat kami untuk kita bekerja keras pagi siang malam itu untuk itu. Bagaimana selalu mengingatkan protokol kesehatan kepada masyarakat. Ini yang paling penting karena disiplin ini menjadi kunci utama, Pak. Ya. Punya individu-individu ini. Ya. Jadi kalau menjadi hijau, kira-kira mungkin, Pak, ya, pada waktu pilkada nanti? Kalau menjadi hijau, ini yang saya khawatirkan ini, Pak Bambang, justru libur panjang ini justru tadi sudah menginstruksikan kepada Kasatpol PP, Kepala Dinas Kesehatan, kemudian ada beberapa, ada teman-teman yang terkait dengan Satgas COVID ini untuk mengantisipasi. Besok Senin akan saya kumpulkan seluruh kepala kelurahan, kemudian seluruh camat, kita rapatkan dengan Satgas COVID secara virtual. Intinya kami menekankan untuk tidak lengah di saat kita libur, jangan sampai operasi-operasi justisi maupun bagaimana pengetatan di ruang publik ini harus kita jaga, Pak. Jangan sampai nanti setelah libur panjang, minggu kemudian atau 1 minggu kemudian, seperti bulan Agustus lalu, terus membengkak. Lah ini yang pengalaman Agustus itu saya pakai, makanya ini saya betul-betul kencang ini. Libur, pokoknya nanti kita tetap menjaga. Dandim kita ya sudah dengan Forkopimda sudah rembukan lah masalah antisipasi libur panjang ini. Ya. Ini, Pak. Oke, Pak Tafib, sekarang menyangkut pilkada. Kalau dari segi politik kan tidak terlalu berat karena calonnya calon tunggal. Cuma yang menjadi masalah kan karena calonnya dua-duanya ini petahana,
Yang dikhawatirkan kan apa ya, ketidaknetralan birokrasi atau ASN. Bahkan kalau tidak salah sudah ada yang diperiksa oleh Bawaslu. Ini bagaimana Pak Taufik menjaga ini? Ya, terima kasih Pak Bapak. Jadi memang penyelenggara pilkada ini bersama Forkopimda tentunya kita selalu komunikasi Pak, dengan Bawaslu. Bahkan saya itu hari kedua itu khusus sowan ke KPU dan Bawaslu untuk kita berkomunikasi bagaimana kendala-kendala yang dialami oleh teman-teman di KPU, baik itu sarana prasarana, kemudian hal-hal yang terkait dengan regulasi dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah ini sudah terkomunikasi dengan baik, termasuk besok bagaimana penyelenggaraan pilkada ini. KPPS-nya itu kan sudah kita rekrut Pak ini, jadi 4.000 PPS lebih ya, kita 4.400 berapa? 68 atau berapa. Nah ini petugasnya itu besok kita rapid semua Pak Bambang, sehingga kami juga selalu mengingatkan kepada teman-teman puskesmas dan jajaran kepala wilayah baik lurah maupun camat untuk membantu KPU maupun Bawaslu. Kemarin untuk rekrutmen KPPS itu juga surat keterangan sehat itu juga kami instruksikan ke seluruh kepala puskesmas untuk membantu. Sampai jam pelayanan selesai, kalau itu mencari surat keterangan sehat, dibantu. Kemudian besok kita mau merepit seluruh petugas KPPS. Ini juga kita Pak Bambang, kita lakukan, sudah mulai kita simulasikan. Makanya saya ke puskesmas itu pertama juga ngecek juga kesiapan mereka, bagaimana selain penanganan COVID juga bagaimana nanti kalau melaksanakan rapid terhadap seluruh anggota, ruangannya mana, karena kan puskesmas di Semarang itu kan tidak semuanya ruangan agak luas Pak, sehingga kami juga mengingatkan social distancing, protokol kesehatan kepada mereka meskipun mereka sudah terbiasa itu. Kemudian yang kedua memang di saat kami ke kelurahan, kami bersama Majelis Ulama Dewan Masjid Indonesia itu beraktivitas mengadakan kegiatan dengan Basnas Safari Jumatan, itu tidak lain juga setiap rapat-rapat kunjungan saya ke kecamatan, ke dinas-dinas itu selalu mengingatkan terkait dengan pilkada. Kedua, masalah netralitas ASN. Itu selalu kita ingatkan, Pak. Jadi, bahkan dari Bawaslu kemarin juga sudah mengundang seluruh struktural di OPD maupun di kecamatan itu untuk disosialisasikan tentang netralitas. Memang kemarin masih ada teman-teman yang mungkin belum paham Pak Bambang ya, bahwa nge-like atau foto bersama itu pelanggaran itu kadang-kadang teman-teman itu nggak tahu. Saking berani ketemu wali kotanya lah, tidak. Padahal itu memang ada pemahaman yang belum semuanya sama. Tapi kami selalu mengingatkan teman-teman untuk bagaimana mensukseskan pilkada di Kota Semarang itu. Baik di setiap kesempatan kepada masyarakat. Waktu kemarin 3 hari yang lalu kami juga rapat Pak dengan DP2K, dengan Prof. Dan Pak Budi dan teman-teman DP2K. Ini ikuti seluruh stakeholder Pak. Jadi camatnya juga semua ikut, OPD semua ikut, RW ikut, RT ikut Pak Bambang. Jadi kemarin itu yang ikut tuh ratusan itu. Ya saya juga mengingatkan itu tentang protokol kesehatan, tentang pilkada, tentang netralitas. Nah itu di setiap kesempatan kita sudah berupaya untuk memberikan edukasi kepada teman-teman. Yang penting bagaimana pilkada ini dapat berjalan dengan baik. Kami berharap partisipasi masyarakat itu semakin baik untuk datang ke TPS, untuk menyampaikan hak politiknya itu. Ya. Baik, terima kasih Bapak Dr. Andries Taufik Supriyanto MSI, pejabat sementara Wali Kota Semarang, yang juga masih menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah. Mudah-mudahan di Kota Semarang pilkada berlangsung dengan lancar, COVID-nya terkendali, dan amin. Doanipun Pak Bambang. Ya, statusnya menjadi hijau. Matur nuwun sekali lagi Pak Taufik. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Bambang. Terima kasih sekali Pak Taufik. Nggih.